Boruto perlahan membuka matanya, tapi yang dia lihat bukanlah langit-langit rumah sakit Konoha. Sebaliknya, dia berada di sebuah tempat gelap tanpa batas. Udara di sekeliling terasa berat, seolah penuh tekanan yang tak terlihat. Dia berdiri di tengah-tengah kehampaan itu, bingung dan lelah, ketika tiba-tiba suara yang familiar menggema di sekelilingnya. "Jadi, kau masih hidup. Kau sungguh keras kepala, bocah." Boruto menoleh dan melihat sosok yang sudah tidak asing lagi baginya. Momoshiki Otsutsuki berdiri di sana, dengan tatapan dingin dan senyum mengejek seperti biasa. "Momoshiki," gumam Boruto, tubuhnya tegang. Momoshiki melangkah mendekat, tangannya disilangkan di dada. "Kau sungguh beruntung. Alat medis canggih dari dunia kecilmu, ditambah kemampuan para ninja medis itu, berhasil menyelamatkanmu. Tapi jangan terlalu percaya diri, anak manusia. Keberuntungan seperti ini tidak akan datang berkali-kali." Boruto mengepalkan tangannya. "Aku tidak mengandalkan keberuntungan. Aku bertarung dengan semua yang kumiliki." Momoshiki tertawa kecil, suaranya menggema di kegelapan. "Semua yang kau miliki? Kau bahkan belum sepenuhnya memahami kekuatanmu, apalagi mengendalikannya. Joganmu adalah kekuatan luar biasa, tapi kau menggunakannya seperti anak kecil yang bermain dengan api. Jika kau terus seperti ini, kau akan hancur sebelum mencapai potensimu yang sebenarnya." Boruto mengernyit. "Jadi, apa yang kau coba katakan? Bahwa aku harus mundur? Menyerah? Tidak, bodoh," balas Momoshiki tajam, matanya bersinar dingin. "Aku mengatakan kau harus belajar mengendalikan kekuatanmu. Jangan gegabah. Shibai bukan lawan biasa, dan jika kau terus bertindak tanpa berpikir, kau hanya akan menjadi debu di hadapannya." Boruto menatap Momoshiki dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak melawan, dunia ini akan hancur. Semua orang yang aku sayangi akan lenyap." Momoshiki mendengus. "Aku tidak peduli dengan duniamu atau orang-orang bodoh itu. Tapi ingat, kekuatan besar datang dengan risiko besar. Setiap kali kau menggunakan energi Otsutsuki, kau semakin mendekati kehancuranmu sendiri." Boruto mengangguk pelan. "Aku tahu risikonya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Aku akan melindungi semuanya, bahkan jika itu berarti aku harus melawanmu juga." Momoshiki menatap Boruto dengan pandangan yang sulit dibaca. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, suaranya lebih tenang. "Baiklah, anak manusia. Tapi ingat, ini adalah kebangkitan keduamu. Jika kau terus ceroboh, mungkin tidak akan ada kebangkitan ketiga. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Tiba-tiba, dunia gelap di sekeliling Boruto mulai memudar. Momoshiki menghilang perlahan, meninggalkan senyuman dingin di wajahnya. "Kita akan lihat, Boruto. Apakah kau bisa melawan takdir atau hanya menjadi pion dalam permainan ini?" Boruto terbangun dengan terengah-engah. Dia menemukan dirinya kembali di rumah sakit Konoha. Lampu terang menyilaukan matanya, dan suara bising tim medis terdengar di sekelilingnya. "Kau sadar?" Sakura berseru, mendekati ranjangnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Tsunade berdiri di dekatnya, matanya yang tajam mengamati Boruto dengan saksama. "Kondisimu sangat buruk," kata Tsunade dengan nada tegas. "Tapi kau bertahan, bocah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jangan sia-siakan hidupmu lagi." Boruto menatap mereka, matanya penuh tekad. Kata-kata Momoshiki masih terngiang di kepalanya. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya akan jauh lebih berat. Tapi dia tidak akan menyerah. Dunia ini, teman-temannya, keluarganya, semuanya bergantung padanya. "Terima kasih," katanya dengan suara serak. "Tapi aku tidak punya waktu untuk beristirahat. Mereka masih di luar sana, dan aku harus menghentikan mereka." Sakura menggeleng, menahan Boruto agar tetap berbaring. "Kau baru saja kembali dari ambang kematian. Kau butuh waktu untuk pulih." Boruto tersenyum samar. "Aku akan pulih. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Pertarungan ini belum selesai." Tsunade dan Sakura saling bertukar pandang, keduanya tahu bahwa tekad Boruto sudah bulat. Meskipun mereka ingin menghentikannya, mereka juga memahami bahwa Boruto adalah harapan terbesar dunia shinobi. Boruto terdiam sejenak di ranjangnya, merasakan betapa rapuh tubuhnya saat itu. Meski demikian, tatapannya penuh rasa syukur saat ia menoleh ke arah Sakura dan Tsunade yang masih berjaga di dekatnya. Mereka telah berjuang keras untuk menyelamatkannya dari ambang kematian, bahkan saat dunia shinobi memandangnya sebagai ancaman. "Semuanya," Boruto berkata pelan, suaranya serak, tetapi penuh rasa hormat. "Terima kasih. Tanpa kalian, aku pasti tidak akan selamat." Sakura tersenyum lelah, meski matanya berkaca-kaca karena kelegaan.
Boruto, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Apa yang kau alami luar biasa. Tapi kau harus ingat, tubuhmu punya batas. Kau perlu istirahat sebelum bertindak lagi. Tsunade menimpali dengan nada tegas, meskipun ada kehangatan di balik suaranya. Boruto, aku menghargai semangat juangmu, tapi kau harus lebih bijaksana. Tidak ada gunanya berkorban sia-sia. Dunia ini tidak hanya bergantung padamu seorang. Boruto mengangguk kecil, memahami nasihat mereka, meskipun hatinya berkata lain. Aku tahu, tapi aku tidak bisa diam saja. Mereka di luar sana tidak akan menunggu. Otsutsuki seperti Shibai dan Tensei, mereka akan menghancurkan semuanya jika aku tidak segera bertindak. Sakura mencoba menahan Boruto saat dia mulai bangkit dari ranjangnya. Boruto, kau baru saja sembuh. Jangan memaksakan diri lagi. Boruto tersenyum kecil, meski wajahnya masih terlihat pucat. Sakura-san, aku tidak punya pilihan. Kalian sudah menyelamatkan nyawaku, dan aku berhutang banyak. Tapi perang ini membutuhkan tindakan cepat. Aku harus pergi sekarang. Dengan susah payah, Boruto berdiri, tubuhnya masih terasa berat, tapi tekadnya tidak tergoyahkan. Dia tahu, waktu adalah hal yang paling berharga sekarang. Dia menatap Tsunade dan Sakura untuk terakhir kalinya sebelum melangkah pergi. Terima kasih untuk segalanya. Aku berjanji akan kembali jika aku bisa. Tapi untuk saat ini, kalian harus mempercayai aku. Tsunade berkata dengan suara dalam, lalu menepuk pundak Boruto. Jika itu keputusanmu, lakukanlah dengan hati-hati. Tapi ingat, kami ada di sini jika kau membutuhkan bantuan. Sakura hanya bisa mengangguk, meski jelas dia masih khawatir. Jaga dirimu, Boruto. Kau bukan hanya melawan mereka, kau juga harus melawan takdirmu sendiri. Boruto menatap mereka dengan senyuman tipis. Aku tahu. Tapi aku tidak akan menyerah. Dunia ini terlalu berharga untuk dibiarkan hancur. Setelah meninggalkan rumah sakit, Boruto melangkah menuju area tersembunyi di luar desa. Di sana, dia mengaktifkan kodok pengintai milik Koji yang sebelumnya dia bawa. Kodok kecil itu muncul di hadapannya, siap menerima perintah. Koji, kata Boruto dengan nada tegas. Apa kau mendengar ini? Suara Koji terdengar melalui kodok itu, dingin dan penuh kewaspadaan. Ya, Boruto. Aku sudah memperhatikan keadaanmu. Kau seharusnya istirahat, tapi aku tahu kau tidak akan mendengarkan. Boruto tersenyum tipis. Aku tidak punya waktu untuk istirahat. Shibai dan Tensei terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Aku butuh semua desa shinobi bersatu. Kau harus menjadi penghubungnya. Koji terdiam sejenak, lalu berkata, kau ingin aku mengatur aliansi semua desa? Itu tidak mudah. Shikamaru mungkin akan menyetujuinya, tapi beberapa kagi lainnya, mereka masih tidak percaya padamu. Boruto menatap kodok itu dengan penuh keyakinan. Aku tidak peduli jika mereka mempercayai aku atau tidak. Ini bukan soal aku, ini soal dunia kita. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus bekerja sama. Koji menghela napas. Baiklah. Aku akan mengatur komunikasi antar desa. Tapi kau benar-benar harus berhati-hati. Jika kau jatuh, kita kehilangan harapan terbesar kita. Boruto mengangguk. Aku tahu. Terima kasih, Koji. Aku serahkan semuanya padamu. Setelah komunikasi selesai, Boruto menatap langit malam di atas Konoha. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi itu tidak menggoyahkan tekadnya. Meski tubuhnya masih terasa lemah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan melindungi dunia ini, apapun yang terjadi, gumamnya pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan terakhirnya, Boruto menciptakan portal dimensi. Di dalam pikirannya, dia masih memikirkan Momoshiki, Shibai, dan semua tantangan yang menantinya. Tapi dia tahu, selama dia masih bisa berdiri, dia tidak akan berhenti. Portal itu bersinar terang, dan Boruto melangkah ke dalamnya, meninggalkan Konoha dengan beban besar di pundaknya. Di belakangnya, kodok pengintai melompat pergi, membawa pesan penting untuk mempersiapkan dunia shinobi menghadapi perang melawan para dewa Otsutsuki. Boruto berkata, mari kita mulai kembali dari sini. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.